Perkenalkan, nama saya Altaf Suara. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi yang saya buat bertemakan Al-Quran dan Hadis merupakan warisan terbaik kita. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan kepada Anda semua pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kira-kira 23 tahun. Isinya meliputi ajaran tauhid, petunjuk hidup, hukum syariah, kisah para nabi, nasihat moral, dan tata cara ibadah. Al-Quran menjadi sumber utama ajaran akidah dan etika dalam Islam. Yang kedua, saya akan menjelaskan kepada Anda sesama sejarah dari Al-Quran. Berdasarkan sejarah turunnya Al-Quran, wahyu pertama diturunkan pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sedang beriktikaf di Gua Hira. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kepada Anda sesama kemuliaan dari Al-Quran. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal husanatu bi asyri amsaliha aqulu harfun walakin alifun harfun wa amun harfun wa mimun harfun. barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim ialah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kemudian Al-Quran lainnya dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lama baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan ali. Yang berarti, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian semua pengertian dari hadis. Hadis secara bahasa berarti kabar atau ucapan. Secara istilah, hadis adalah laporan yang merekam perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis dikumpulkan dinilai oleh para ulama ilmu sanad dan matan menjadi kategori seperti sahih, hasan, atau dhaif. Gunaannya adalah untuk menjelaskan dan merinci ajaran Al-Quran, memberi contoh praktik ibadah, rujukan hukum, serta pedoman etika dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sejarah hadis. Pada awalnya, hadis bermula langsung dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang direkam terutama dalam ingatan para sahabat dan kadang ditulis di bahan-bahan sementara selama hidup Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya beliau, generasi sahabat dan tabi'in melanjutkan transmisi lisan lewat pengajaran guru murid dan praktik sehari-hari. Dari sini, hadis mulai disebarluaskan dan diingat atau ditulis untuk generasi-generasi selanjutnya. Pengertian sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rangkaian perawi yang menghubungkan teks sebuah hadis dari orang yang meriwayatkan terakhir sampai kepada Nabi. Fungsinya menunjukkan hasil atau asal riwayat dan memungkinkan penelusuran kebenaran dari hadis tersebut. Yang kedua, matan. Matan adalah teks atau isi hadis, lafal perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dan dianalisis apakah konsisten dengan Al-Quran, hadis lain yang lebih kuat, atau fakta sejarah. Lalu yang terakhir, rawi. Rawi adalah tiap individu dalam sanad yang meriwayatkan hadis. Kualitasnya dinilai lewat ilmu biografi atau disebut ilmu al-rijal dan metode jar wa ta'dil atau kritik dan pembenaran. Selanjutnya, fungsi hadis. Fungsi hadis ada banyak. Saya akan menyebut 4. Yang pertama ada bayan at-takrir.
Bayan at-takrib disebut juga sebagai bayan at-takkid dan bayan at-sibat. Dalam hal ini, hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, samar, atau tidak dapat diketahui. Memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan persetujuan khusus ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, bayan an-nasah. Secara bahasa, an-nasah berarti beragam. Di antaranya al-ibdal membatalkan, al-ijalah menghilangkan, at-takwil memindahkan, atau at-takyir berubah. Adapun yang disebut dengan bayan an-nasah adalah adanya dalil syarak yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Yang terakhir, bayan at-tashri. Bayan at-tashri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapat di dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala kitab Al-Karim. Kesimpulan, dari informasi-informasi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran dan hadis merupakan salah satu aspek terpenting dalam agama Islam, mulai dari kemuliaan hingga manfaat yang diberikan dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Warisan-warisan ini telah diberikan kepada kita secara gratis, dan kita sebagai muslim, sebagai penganut agama Islam, patut dan wajib untuk mengamalkan serta ikut andil dalam menyebar ajaran-ajaran dan amalan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan warisan terbesarnya kepada manusia, dan sisanya hanya kepada kita yang menentukan kemana kehidupan ini kita akan bawa. Mari kita bersama-sama membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran dan hadis yang sangat berharga ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Sumber-sumber telah disertakan di PPT berikut.